Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu online Gereja Baptis Efrata. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Meskipun masih secara online, tapi biarlah Tuhan kami terus boleh bersemangat untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan ke akhirnya, supaya kami boleh mengerti, memahami setiap isi firman yang kami pelajari, kami dengarkan pada pagi hari ini. Apapun keadaan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami masing-masing, dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sekolah minggu online kami, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-15. Kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berhaikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-8, yaitu tentang Tuhanku menepati janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji-janjinya. Walaupun dalam menepati janjinya atau menggenapi janjinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi selama apapun itu, pada akhirnya Tuhan pasti menggenapi dan menepati setiap janji-janjinya di dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang dialami Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah dijanjikan oleh Allah akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Tetapi pada kenyataannya sudah 24 tahun Sarah tidak juga mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Oleh karena itu, Abraham dan Sarah mulai melupakan janji Tuhan, mungkin mulai meragukan janji Tuhan tentang keturunan yang sudah dijanjikan. Oleh karena itu, Sarah
berusaha untuk memberikan solusi, berusaha untuk mencari jalan keluar yang lain supaya dia benar-benar bisa melihat janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, bukan dari dirinya, tetapi dari wanita lain. Itu pemikirannya secara manusia. Oleh karena itu dia memberikan Hagar, budaknya, kepada Abraham, dan akhirnya melahirkan Ismail bagi Abraham. Hal itu menjadi satu masalah yang besar sampai saat ini. Kita sebagai manusia seringkali bertindak seperti Sarah. Kita menunggu janji Tuhan, kita menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, sudah mungkin hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak kunjung datang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin pertolongan yang kita perlukan tidak juga kunjung datang di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bertindak seperti Sarah, mulai mencari solusi-solusi menurut pemikiran kita, mulai mencari jawaban-jawaban di luar Tuhan, pertolongan-pertolongan di luar Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan di dalam kehidupan kita, sehingga menjadi masalah besar di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ada di dalam permasalahan itu, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkau menjanjikan damai sejahtera di dalam kehidupan saya. Engkau menjanjikan jalan keluar di dalam kehidupan saya. Tapi kenyataannya malah saya menghadapi masalah yang lebih besar. Padahal hal itu bukan kesalahan Tuhan, tetapi kesalahan diri kita. Karena tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Tidak sabar menunggu janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan mulai menggunakan kekuatan kita sendiri. Mulai menggunakan logika kita, kemampuan kita, dan mengandalkan manusia di dalam kehidupan kita. Sehingga terjadilah masalah di dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu sadari itu. Apakah kita sudah bertindak seperti apa yang dilakukan Sarah? Kalau kita sudah bertindak seperti Sarah, maka kita harus mohon pengampunan kepada Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan semua yang kita lalui dan dengan setia bersabar menanti janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan berpikir bahwa dia perlu untuk mengulangi janjinya kepada Abraham bahwa Abraham akan mendapat seorang anak laki-laki dari Sarah. Dan itu dilakukan Tuhan di Mamre. Dia bertemu dengan Abraham dan dia mengulangi janjinya itu kepada Abraham. Supaya Abraham ingat kembali akan janji Tuhan dan tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan itu. Dan 1 tahun kemudian Tuhan mengatakan janji itu akan digenapi di dalam kehidupan Abraham. Supaya kita tetap berpegang kepada janji Tuhan, kita perlu juga terus mengulang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan setia membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan banyak sekali janji-janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita perlu membacanya setiap hari, merenungkannya setiap hari. Bahkan seharusnya kita menghafalkannya ya. Makanya ada ayat hafalan. Sebenarnya ayat hafalan tidak hanya untuk anak-anak ya. Seringkali yang menghafal ayat itu anak-anak sekolah minggu, kelas asuhan sampai mungkin tunas muda masih melakukannya. Tapi untuk kelas-kelas remaja, dewasa, senior, kadangkala cuman dibaca saja, jarang untuk dihafalkan. Padahal hal itu penting untuk kehidupan kita. Ketika kita menghafal ayat hafalan atau menghafal firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, itu kita bisa mengingat terus janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu tantangan, maka ayat-ayat itu, firman Tuhan itulah yang menguatkan dan menolong kita untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan melihat bahwa janji-janji Tuhan itu benar dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seringkali janji Tuhan dinyatakan atau digenapi ketika di dalam kondisi kemustahilan.
bila dilihat secara manusia. Bahkan janji Tuhan digenapi ketika manusia mulai ragu apakah hal ini benar-benar terjadi di dalam kehidupannya. Itulah juga yang dialami oleh Sarah pada saat itu. Kita lihat pada ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Secara manusia, Sarah dan Abraham sudah tidak bisa lagi mempunyai seorang anak. Karena Sarah sudah mati haid atau dikatakan menopause. Kalau menopause berarti indung telur sudah tidak lagi menghasilkan sel telur yang bisa dibuahi. Lalu Abraham juga sudah tidak muda. Umurnya sudah 85 tahun. Secara medis, pria berusia 85 tahun, kualitas spermanya sudah mulai menurun. Ya. Ditambah lagi istrinya yang sudah menopause. Jadi, sangat mustahil mereka memiliki seorang keturunan atau memiliki seorang anak. Tetapi, saat kemustahilan terjadi, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan menyatakan janjinya. Karena Tuhan ingin manusia melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, mampu melakukan segala sesuatu di luar pikiran dan pengetahuan manusia. Ya, dia sanggup melakukan semuanya meskipun secara manusia, secara kasat mata itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, seringkali Tuhan bekerja sedemikian rupa. Kita ingat di dalam cerita Lazarus, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ketika Lazarus sudah mati selama 4 hari. Ya, itu sesuatu yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu dilakukan supaya manusia melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan dengan seperti itu, maka manusia akan benar-benar hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak lagi melibatkan kekuatannya sendiri, melibatkan pemikirannya sendiri, bahkan meminta pertolongan kepada orang lain. Mengandalkan manusia, tidak. Tetapi hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan juga bekerja demikian. Ya, seringkali Tuhan bekerja demikian. Ya, kita menantikan jawaban doa kita menantikan janji Tuhan digenapi, tetapi tidak kunjung datang, tidak kunjung ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika saat-saat yang mendesak, saat-saat yang bagi kita sudah tidak ada jalan keluar lagi, semuanya sudah tidak mungkin, tiba-tiba Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan kita bisa merasakan pertolongan Tuhan secara luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mampu melakukan segala sesuatu di luar kemampuan manusia, di luar akal dan pikiran kita. Dan dari peristiwa yang kita alami itu, Tuhan ingin kita senantiasa hanya mengandalkan Dia, hanya berpaut kepada Dia, hanya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya dan mohon pertolongan yang berasal dari Dia saja. Tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan manusia dan orang-orang di sekitar kita. Nah, saat keraguan datang pun Tuhan datang menyatakan janjinya, menggenapi janjinya, supaya kita semakin diteguhkan, supaya kita semakin dikuatkan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya di luar pemikiran manusia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Tuhan menggenapi janjinya ketika kemustahilan terjadi. Ketika Sarah mulai meragukan Tuhan, meragukan janji Allah. Dan saat semuanya digenapi, Sarah pun kembali kepada Tuhan. Sarah melihat betapa Tuhan luar biasa bekerja di dalam kehidupannya. Dia melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang benar-benar setia, yang sanggup melakukan banyak hal di dalam kehidupannya, bahkan hal yang
mustahil secara manusia bisa dia lakukan karena kasihnya yang besar di dalam kehidupannya. Sehingga dia begitu bersyukur, begitu lebih lagi mengasihi Tuhan Allah. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Sarah. Dan itu pun seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari Sarah, ya, bahwa Allah bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita saat kita benar-benar membutuhkan pertolongan, saat kita merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar, ternyata masih ada satu jalan keluar yang selalu disediakan di dalam kehidupan kita, yaitu jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap pegang teguh janji-janji Tuhan dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saat menyatakan janjinya, Tuhan menyatakan indah pada waktunya. Semuanya tepat sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita ya. Seringkali kita mengukur semuanya dengan waktu kita. Aduh Tuhan, ini seharusnya saat ini dinyatakannya, bukan besok atau bukan kemarin ya. Kita seringkali seperti itu ya. Kita berteriak kepada Tuhan, sekarang Tuhan, sekarang. Jawab doa saya sekarang gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan nanti, belum sekarang gitu ya. Kita perlu melihat bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhanlah yang terindah di dalam kehidupan kita. Karena Dia tidak pernah terlalu lambat untuk menolong kita, tidak juga terlalu cepat untuk menolong kita. Dia selalu melakukannya tepat pada waktunya. Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikian pula di dalam kehidupan Abraham dan Sarah yang kita pelajari tadi. Benar, 1 tahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamainya Ishak, yang berarti tertawa. Yang awalnya dia tertawa karena ketidakpercayaannya atau keraguan-raguannya terhadap janji Tuhan. Tetapi ketika Ishak lahir, tawa itu menjadi tawa yang sukacita, tawa penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan benar-benar menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin tertawa dengan penuh ucapan syukur, bukan tertawa karena suatu keraguan-raguan ya, oleh karena janji Tuhan, mari kita dengan setia menunggu waktu Tuhan dengan sabar. Untuk Tuhan nyatakan setiap jawaban doa kita, setiap pertolongan Tuhan, setiap janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa tertawa dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Dia. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia selalu menepati janji-janjinya. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jikalau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang masih memiliki doa-doa yang belum terjawab sampai saat ini, yang terus didoakan, sudah bertahun-tahun berdoa untuk semuanya itu, tetap setia berdoa, tetap setia berpegang kepada janji Tuhan, tetap setia dan sabar menunggu jawaban doa dan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena ketika semuanya itu digenapi, ketika semuanya itu dijawab di dalam kehidupan kita, akan menjadi sukacita yang besar. Kalau kita ingin melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita dengan setia dan sabar menantikan janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, dengan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, dengan terus berdoa hanya kepada Dia, menyerahkan semuanya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada sesuatu hal yang saat ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi guru-guru yang ada. Ada Ibu Ripka, ada saya, Ibu Yohan, ada Ibu Yohana, dan ada Bapak Pendeta. Apapun yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau di-sharingkan, silahkan bisa menghubungi melalui nomor WA masing-masing setiap guru. Ya, kita bersyukur hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui pelajaran hari ini bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ya, meskipun selama apapun itu
pada akhirnya Dia selalu menepati semua janji-janjinya. Kita akan akhiri sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat kami membutuhkan pertolongan, kami membutuhkan jawaban doa, Engkau memberikannya tepat pada waktunya. Jikalau pada saat ini kami masih bergumul dengan setiap permasalahan atau doa-doa kami yang sudah begitu lama kami doakan, bahkan mungkin bertahun-tahun sudah kami doakan, biarlah kami tetap setia membawa itu kepada Engkau Tuhan. Karena kami mau melihat janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan sukacita yang besar oleh karena janji Tuhan dan jawaban Tuhan atas doa kami dinyatakan dalam kehidupan kami. Indah pada waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap percaya setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Meskipun secara manusia semuanya tampak mustahil. Meskipun secara manusia tidak mungkin dan banyak orang meragukan itu, tetapi biarlah Engkau memberikan hati kepada kami, hati yang tetap percaya, tetap berpegang teguh kepada janji-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Dan biarlah juga Engkau akan menolong kami untuk kami terus boleh bersabar menunggu janji Tuhan sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami untuk digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi yang terus terjadi saat ini, mungkin banyak kami yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Biarlah kami terus berpegang kepada janji Tuhan, dan kami boleh dikuatkan dan dihiburkan, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, terus ada bersama-sama kami, menolong kami melalui hari-hari kami, dan menyanggupkan kami untuk melewati setiap situasi yang ada. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.